Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV. Bersama saya M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IDX Channel. Sobat Investor, harga emas dunia pekan lalu kembali menorehkan rekor baru, menembus level di atas $3.500 per troy ounce dan sempat menyentuh titik tertinggi sepanjang masa. Lonjakan ini dipicu oleh data tenaga kerja Amerika Serikat yang melemah, sehingga memperkuat ekspektasi pasar bahwa Federal Reserve akan segera memangkas suku bunga acuannya. Dengan peluang pemangkasan yang nyaris pasti, investor global semakin berbondong-bondong mencari perlindungan pada aset aman, dan tentunya emas kembali menjadi primadona. Situasi global ini menandai fase baru rally emas yang berpotensi berlanjut dalam jangka menengah. Ketidakpastian yang datang dari berbagai sisi, mulai dari ekonomi Amerika yang melemah, sengketa politik terkait independensi bank sentral, hingga pertumbuhan Eropa yang stagnan, semakin mengukuhkan emas sebagai pilihan utama. Bukan hanya itu, sentimen geopolitik dan kebijakan perdagangan yang fluktuatif ikut memperkuat permintaan emas. Para analis menilai rally harga ini masih memiliki ruang untuk melaju hingga kisaran $3.800, bahkan bisa menyentuh juga $4.000 per troy ounce pada kuartal pertama tahun depan. Bagi Indonesia, lonjakan harga emas internasional ini membawa implikasi langsung pada kinerja sektor pertambangan, khususnya emiten-emiten emas di Bursa Efek Indonesia. Saham perusahaan tambang emas biasanya sangat sensitif terhadap pergerakan harga global, sehingga kenaikan emas ke level rekor akan tercermin dalam peningkatan prospek pendapatan mereka. Emiten seperti PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM, PT Merdeka Cooper Gold Tbk atau MDKA, PT G Resources Asia Pacific Tbk atau PSAP, dan PT Bumi Resources Mineral Tbk atau BRMS menjadi sorotan utama investor. PT Aneka Tambang misalnya, sebagai bagian dari holding pertambangan Min ID, memiliki portofolio besar di bisnis emas selain nikel. Kenaikan harga emas akan meningkatkan margin laba dari segmen logam mulia yang selama ini menjadi salah satu penopang kinerja perseroan. Peningkatan penjualan emas batangan juga berpotensi memperkuat arus kas perusahaan di tengah kebutuhan investasi jangka panjang di sektor nikel dan baterai. Bagi investor, hal ini memberi alasan kuat untuk kembali melirik saham ANTM yang dalam beberapa bulan terakhir sempat tertekan oleh volatilitas harga nikel global. Di sisi lain, MDKA yang dikenal sebagai produsen emas dengan diversifikasi ke tembaga juga akan mendapatkan angin segar. Proyek-proyek pengembangan seperti Tujuh Bukit dan Pani menjadi lebih prospektif dalam lingkungan harga emas yang tinggi. Dengan strategi ekspansi yang agresif, MDKA berpeluang memetik manfaat lebih besar dari rally emas ini. Meskipun tantangan pembiayaan proyek tetap menjadi perhatian pasar. Jika harga emas benar melampaui $3.800 per troy ounce, valuasi saham MDKA berpotensi mendapat re-rating positif dari investor institusi. Perusahaan lain seperti PSAB dan BRMS, meski skala produksinya lebih kecil, ikut terbantu oleh rally harga emas. Bagi emiten ini, kenaikan harga bisa menjadi momentum untuk memperbaiki kinerja keuangan, melunasi beban utang, dan menambah cadangan modal kerja. Investor retail biasanya menjadikan saham-saham ini sebagai pilihan spekulatif saat harga emas global meroket, meski risiko volatilitasnya lebih tinggi dibandingkan ANTM ataupun MDKA. Pasar modal Indonesia secara keseluruhan juga turut merasakan dampak psikologis dari rally emas dunia. Di satu sisi, sektor emas menjadi penopang indeks ketika sektor lain terdampak tekanan eksternal, seperti pelemahan rupiah atau fluktuasi harga minyak. Di sisi lain, euforia harga emas bisa mendorong rotasi portofolio investor
dari sektor perbankan dan properti ke saham-saham komoditas. Pola ini sudah terlihat pada beberapa pekan terakhir ketika pergerakan NTM dan MDKA mulai mengungguli indeks sektor lainnya. Bagi pemerintah, rally emas membawa berkah tambahan dalam bentuk potensi penerimaan negara dari royalti tambang dan pajak ekspor. Namun, di sisi lain, harga emas yang terlalu tinggi juga mencerminkan meningkatnya ketidakpastian global yang bisa berdampak pada stabilitas perdagangan dan investasi. Karena itu, meski sektor emas menjadi pemenang, pemerintah tetap harus waspada terhadap risiko yang ditimbulkan oleh melambatnya ekonomi global yang menjadi latar belakang rally harga emas ini. Ke depan, arah pergerakan saham emiten emas di dalam negeri akan sangat dipengaruhi oleh konsistensi rally harga emas dunia. Jika The Fed benar-benar menurunkan suku bunga dan ketidakpastian geopolitik terus berlanjut, maka ruang penguatan masih terbuka lebar. Akan tetapi, investor juga perlu mewaspadai potensi koreksi apabila data ekonomi Amerika membaik dan mendorong penguatan dolar kembali. Dalam kondisi seperti ini, saham emas tetap menarik, tetapi strategi yang cermat tetap diperlukan. Rally emas global telah menjadi momentum yang mengangkat optimisme investor terhadap saham-saham emas di Bursa Efek Indonesia. Dari ANTM hingga BRMS, seluruhnya mendapat limpahan sentimen positif. Meski begitu, arah jangka panjang tetap bergantung pada kombinasi faktor global dan kemampuan emiten dalam mengelola biaya produksi, mengelola pembiayaan ekspansi, dan juga menjaga kepercayaan pasar. Bagi investor, era harga emas super tinggi ini bisa menjadi peluang emas, baik secara harfiah maupun figuratif, untuk meraih keuntungan. Tentunya ini harus diiringi dengan kehati-hatian dalam membaca dinamika pasar yang semakin kompleks. Demikian program di Editorial edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDIC Channel TV, idicchannel.com, dan media sosial IDIC Channel. Sampai jumpa.